Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batari Sekarwangi Eka Putri dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Di sini saya akan mengapresiasikan sebuah novel dengan judul Halo Salma, karya Eriska Febriani, terbit pada tahun 2018 oleh penerbit Coconut Book, tebal sekitar 380 halaman. Novel Halo Salma merupakan sequel dari novel Der Nathan. Novel Halo Salma menceritakan tentang kehidupan Salma dan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Salma. Pada awal cerita novel, dibuka dengan perdebatan antara Dimas dengan Nathan, yang awalnya Dimas mengejek Nathan jika ia tidak lagi merokok, dan menjelek-jelekan Salma. Nathan yang tidak terima jika Dimas menjelek-jelekan Salma, akhirnya memukul Dimas, sehingga terjadilah perkelahian antara Dimas dengan Nathan, yang mengakibatkan Dimas babak belur. Hal itu menyebabkan orang tua Dimas sangat marah dan menuntut Nathan untuk segera minta maaf. Tetapi Nathan tidak mau meminta maaf karena ia tidak salah. Nathan memiliki sebuah prinsip, jika ia tidak salah, ia tidak akan pernah mau meminta maaf. Karena hal itu, orang tua Dimas sangat marah kepada Nathan dan segera menuntut Nathan untuk dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya Nathan memutuskan untuk keluar dari sekolah. Keputusan Nathan untuk keluar dari sekolah membuat Salma sedih. Salma mencoba membujuk Nathan untuk meminta maaf kepada Dimas, tetapi Nathan menolak. Akhirnya Salma mengancam Nathan bahwa ia akan memutuskan hubungan mereka jika Nathan tidak mau meminta maaf kepada Dimas. Tetapi Nathan tetap pada pendiriannya. Ia tidak mau meminta maaf kepada Dimas. Ia memilih untuk putus dan pindah ke sekolah lain. Putusnya hubungan mereka sekaligus pindahnya Nathan membuat hari Salma menjadi membosankan. Sejak itu pula permasalahan di kehidupan Salma terus bertambah, terutama orang tuanya yang mulai menekannya untuk belajar dengan tekun agar masuk kedokteran UI. Padahal kedokteran bukanlah kemauan Salma. Salma ingin menjadi penulis dan masuk jurusan sastra, tetapi orang tuanya, terutama ayahnya, melarang akan hal itu. Orang tua Salma terus menekan Salma untuk belajar di sekolah, di tempat les, bahkan di rumah. Mereka juga memaksa Salma untuk meninggalkan kegiatan di sekolah, seperti marching band. Salma hanya bisa pasrah dan mengikuti kemauan orang tuanya. Namun, saat pembagian hasil SNMPTN muncul, Salma dinyatakan gagal. Salma tidak lolos masuk kedokteran di UI. Hal itu membuat orang tuanya sangat kecewa. Hal itu juga membuat Salma akhirnya mengurung diri di kamar hingga ia menjadi depresi. Sementara itu, Nathan di lingkungan barunya bertemu dengan seorang gadis bernama Rebecca. Rebecca kerap dibully di sekolah karena sering menulis sesuatu yang buruk di media sosial. Tetapi, tidak ada yang tahu jika Rebecca memiliki depresi. Dan terkadang, ia mencoba untuk bunuh diri. Nathan yang mengetahui hal itu, bertekad untuk menolong Rebecca, agar ia tidak depresi lagi. Usaha Nathan pun akhirnya berhasil. Rebecca sudah tidak lagi depresi. Karena hal itu, Rebecca mendirikan sebuah komunitas bernama Love Yourself. Ia bertekad untuk menolong orang lain yang sedang depresi, dengan cara diskusi, lewat komunitas tersebut. Karena komunitas itu, Nathan dan Salma akhirnya bisa bertemu. Setelah pertemuan mereka di komunitas Love Yourself, Nathan pun akhirnya mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Salma, sehingga ia bisa bergabung dengan komunitas tersebut. Setelah Nathan mengetahui penyebab Salma ikut komunitas Love Yourself, Nathan bertekad untuk membantu Salma melewati masalah dalam hidupnya, terutama masalah ayah Salma yang selalu mengekangnya. Dari situ hubungan Salma dengan Nathan semakin dekat.
Sampai akhirnya Nathan meyakinkan Salma untuk berbicara dengan ayahnya agar memperbolehkan dia masuk sastra. Ayah Salma pun awalnya menolak, tetapi Salma terus meyakinkan ayahnya, sampai ayahnya pun luluh. Dan akhirnya Salma masuk jurusan sastra dan memulai hidupnya sebagai penulis. Berikut unsur intrinsik dalam novel Hello Salma. Itu ada tokoh. Pertama Salma, orangnya baik, anak yang penurut. Terus Nathan, mau membantu orang lain, baik, cuek. Terus ada Rebecca, pemalu, baik, mau membantu orang lain. Terus ada Firman sebagai ayahnya Salma, berwatak keras kepala. Ada Rido sebagai teman SMP Salma, orangnya pemaksa. Ada Rahma sebagai teman SMA Salma, orangnya baik, sering membantu Salma. Terus ada Marsha, teman sesama komunitas Love Yourself, orangnya baik, ceria. Terus ada Dimas, nakal, terus suka berkelahi. Terus ada Afifa, teman SMA Salma, orangnya cerewet. Terus ada Asti sebagai ibunya Salma, orangnya baik dan lemah lembut. Alur dalam cerita Hello Salma menggunakan alur campuran. Kenapa? Karena pada awal cerita menggunakan alur maju, tetapi pada pertengahan cerita banyak menggunakan cerita-cerita flashback, sehingga saya menyimpulkan alur yang digunakan adalah alur campuran. Terus ada latar tempat dalam novel Hello Salma ada di SMA Taruna, SMA Garuda, Rumah Salma, kafe, mall, sama Lampung. Terus latar suasananya itu sedih, senang, menegangkan. Latar waktunya pagi, siang, sore, malam. Tema dari novel Hello Salma adalah romance yang mengangkat kisah cinta remaja. Amanat dalam novel Hello Salma yaitu kita harus selalu menolong orang lain dan janganlah memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Terus selain ada amanat, ada juga nilai sosial. Nilai sosial terkandung dalam novel Hello Salma yaitu pertama, kita harus selalu membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kedua, novel ini juga mengangkat tentang permasalahan depresi. Dari novel itu juga kita dapat pembelajaran tentang apa itu depresi, dan kita juga diminta untuk tidak meremehkan soal depresi meskipun depresi itu ringan. Terus kelebihan dari novel Hello Salma yaitu pertama, gaya bahasa yang ditulis oleh penulis sangat mudah dipahami oleh para pembaca. Kedua, novel ini tidak hanya menceritakan tentang percintaan anak remaja, tetapi juga mengangkat isu depresi sehingga kita sebagai pembaca dapat pemahaman tentang apa itu depresi. Terus kelemahan dari novel Hello Salma yaitu terletak pada akhir cerita dari novel itu. Novel Hello Salma memiliki akhir cerita yang gantung, sehingga menyebabkan para pembaca kebingungan akan akhir dari kisah Nathan dan Salma. Setelah saya membaca novel Hello Salma, menurut saya novel itu sangat seru karena tidak hanya menceritakan tentang kisah percintaan anak remaja saja, tetapi juga menceritakan banyak hal dan kita juga dapat pembelajaran dari hal itu. Contohnya seperti depresi. Saya rekomendasiin jika kalian sedang bosan di rumah, tidak ada kerjaan, karena sekarang harus selalu di rumah, saya menyarankan untuk kalian selalu membaca buku Hello Salma karena ceritanya sangat bagus. Sekian dari saya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.